Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Ibu berharap kalian bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya dan hari ini dengan semangat dan ceria meski dalam keadaan virtual yang tidak secara langsung dikarenakan pandemi. Alangkah baiknya Ibu akan memulai dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Apakah di sini sudah melakukan presensi di aplikasi e-learning yang sudah Ibu sediakan semua? Oke. Ibu berharap kalian bisa mengisi semuanya ya. Kalau ada yang tidak bisa masuk atau tidak bisa absen, bisa CP ke nomor Ibu. Ini Ibu sudah memberikan buku bacaan di grup WA kan? Apakah kalian sudah membacanya? Oke, Ibu berharap kalian sudah membacanya ya. Di sini Ibu akan menindaklanjuti, yaitu Ibu akan menjelaskan apa itu Al-Quran dan manfaatnya saat membaca Al-Quran. Di sini di dalam buku dijelaskan bahwa Al-Quran mempunyai dua pengertian, yakni secara bahasa dan secara istilah. Pengertian Al-Quran secara bahasa ialah bacaan, yakni bacaan. Adapun pengertian Al-Quran secara istilah yaitu ilmu agama atau kitab suci yang berisikan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril di Gua Hira. Berarti Al-Quran di sini adalah sesuatu wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad di Gua Hira. Dan Al-Quran seperti halnya adalah suatu pedoman, yakni sebagai acuan umat Islam dan merupakan kitab yang paling sempurna yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding kitab-kitabnya yang lain. Kitab yang diturunkan oleh Allah itu ada 4. Yang pertama itu kitab Taurat, Injil, Zabur, kemudian Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah kitab terakhir dan tidak ada kitab lagi setelahnya, karena Al-Quran di sini sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang 3 ini. Berarti yang paling sempurna ini sudah Al-Quran. Tidak ada yang bisa menggantikan Al-Quran atau kitab selanjutnya yang akan turun itu tidak akan ada. Baik. Dan merupakan pedoman atau acuan umat Islam. Di sini juga ada manfaat dari membaca Al-Quran. Yang pertama ialah mendapat pahala dan kebaikan. Nah, Rasulullah di sini pernah bersabda bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf saja akan mendapatkan 1 kebaikan. Yakni apabila kita membaca banyak huruf berarti banyak pahala di situ. Yang kedua, menaikkan derajat. Apabila kita membaca Al-Quran, derajat kita itu akan naik. Mendapat pahala, masih derajatnya naik. Kan eman-eman kalau kita itu gak membaca, gak mempelajari tentang Al-Quran tersebut. Yang ketiga ialah meningkatkan kecerdasan. Al-Quran tersebut bisa memberikan kita kecerdasan, yaitu kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu kita lebih cerdas dalam membedakan hal tersebut. Yang keempat, menjadikan rumah menjadi hidup, yaitu rumah yang dulunya sepi dibacakan dengan Al-Quran itu akan semakin hangat dan semakin berkah, dan tentunya semakin menjadi hidup. Yang kelima ialah mengusir setan. Al-Quran bisa mengusir setan. Ketika kita di rumah dan rumah itu banyak jinnya gitu,
itu bisa kita membaca Al-Quran agar setan-setan itu bisa pergi gitu, karena kan setan takut kepada bacaan-bacaan Al-Quran gitu. Yang keenam, terhindar dari sesat dan celaka, karena dalam Al-Quran itu sudah lengkap mana yang membuat kita masuk neraka dan yang mana itu kejelekan dan yang mana bisa membuat kita masuk surga, yakni kebaikan, apa yang menjadi baik bagi hidup kita dan apa yang menjadi buruk dalam hidup kita itu. Yang ketujuh ialah menjadi obat segala penyakit. Dalam melantunkan ayat Al-Quran ini mempunyai manfaat bagi tubuh kita sendiri, yaitu obat segala penyakit. Al-Quran itu bisa menjadi obat bagi kita. Contohnya, orang yang kesurupan itu bisa sembuh gara-gara kita bacakan Al-Quran, karena setan kan takut kepada Al-Quran. Yang kedelapan, penenang dan penyejuk hati. Ketika kita membaca Al-Quran itu sebagai penenang dan penyejuk gitu, terasa tentram dan damai dalam hati. Itu juga manfaat dari membaca Al-Quran. Yang kesembilan, mendapat syafaat pada hari kiamat. Nanti kita kalau sering membaca Al-Quran, kita akan mendapat syafaat, perlindungan di hari kiamat nanti. Yang kesepuluh, dapat memperkuat iman. Kan iman dalam diri seorang itu pasti berubah-ubah, kadang baik, kadang buruk. Tapi kalau kita membentengi diri kita dengan Al-Quran, sering membaca Al-Quran, itu akan terpelihara sendiri, iman kita akan semakin kuat dengan cara membaca Al-Quran tersebut. Baik, di sini kalau ada yang tidak dipahami bisa kalian tanyakan di grup WA ya, atau teman-temannya yang lain yang paham bisa bertanya kepada temannya, bisa menjawab pertanyaan temannya. Di sini Ibu akan membacakan kegiatan selanjutnya, yakni forum Ibu pindahkan ke grup WA. Ibu sudah sediakan tugas pilihan ganda, tanya jawab di aplikasi e-learning. Kalian bisa menjawabnya di sana dan mengumpulkan jawabannya juga di e-learning. Jangan lupa kerjakan dengan baik dan tidak boleh mencontek. Bertanya boleh tapi tidak boleh mencontek. Dan diupload di e-learning. Nanti nilainya kalau sudah kalian ngumpulkan itu akan tertera sendiri. Jadi bisa kalian lihat di e-learning tersebut. Ya, itu saja ya. Selanjutnya forum saya alihkan ke grup WA. Oke, itu saja yang bisa Ibu jelaskan. Ibu pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan memberikan pesan untuk kalian, yaitu jangan lupa belajar dengan giat dan sungguh-sungguh guna mencapai impian kalian di masa yang akan datang.